lagi dengan Andri. Pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakan Wuling Almas Pro RS selama kurang lebih 1 tahun. Jadi mobil ini kita beli di tahun 2021 ya kalau tidak salah. Dan sekarang sudah hampir 1 tahun lebih. Ya, selama 1 tahun lebih ini saya menggunakan Wuling Almas RS Pro ini tidak ada masalah dan kendala yang berarti. Mobil ini hanya memiliki satu kekurangannya yang menjadi masalah adalah mengenai masalah aki atau baterainya, karena dia menggunakan baterai kering atau aki kering, sehingga baterai atau aki kering ini tanpa ada gejala apapun tiba-tiba bisa mati. Jadi tidak ada gejala sulit di starter, tidak ada gejala kelistrikannya lemot, tiba-tiba dia mati, tidak bisa di starter. Jadi kalau sudah memiliki tanda seperti itu, Anda harus tahu bahwa problemnya adalah masalah aki. Nah, untuk akinya sendiri itu dengan harga dihargai dengan harga sekitar 1 juta rupiah. Nah, pada waktu itu karena saya kebetulan mau jalan, saya ada di sebuah laundry di Kota Denpasar, mobilnya mati. Nah, ketika saya starter, kok ini nggak mau nyala, alias atau dia berbunyi cetak itu nggak mau nyala sama sekali. Nah, kita tahu itu akinya habis. Nah, jadi kemudian saya telepon dealernya, dan dealernya membawakan saya aki untuk diganti di tempat. Ya, butuh waktu kurang lebih setengah jam. Ya, pada akhirnya mobil ini bisa kembali jalan lagi, guys, sehingga saya bisa menggunakannya kembali. Ya, memang kalau untuk aki akan lebih baik kalau mungkin cari di toko aki ya, yang mungkin bisa dia antar juga selain dari dealer, mungkin ke shop and drive. Anda bisa menghubunginya dan Anda akan mendapatkan aki yang cocok juga untuk ukuran mobil sebesar ini. Ya, jadi itu masalah yang saya alami selama kurang lebih penggunaan dari tahun 2021. Nah, kenapa akinya bisa kelihatannya boros ya? Nah, ini ada suatu kesalahan yang saya lakukan pada kendaraan Wuling Almas Pro RS. Nah, kesalahannya adalah ketika Anda mengunci pintu mobil ini, kemudian Anda lupa untuk mendorong pintunya secara full ya. Jadi pintunya itu sebenarnya ada yang nggak terkunci dia. Lalu Anda menyalakan tombol kunci, ya, seakan-akan mobil ini dia tidak terkunci gitu loh, ya. Tetapi listrik itu terus mengalir, ya, sehingga mobil ini hidup, sehingga itu menghabiskan baterai. Ya, jadi itu kesalahannya. Kalau Anda misalkannya lupa untuk menutup pintunya dengan rapat, lantas Anda menguncinya, ini mobil masih dalam kondisi hidup. Jadi Anda harus menutup pintu ini dengan sangat rapat seperti ini. Anda harus maklumi aja, mobil ini pintunya sangat berat sekali. Ya, Almas keluaran tahun 2019, Almas Pro RS dan Almas Hybrid pun itu memiliki pintu yang bisa dikatakan cukup berat untuk Anda buka. Jadi ciri khas mobil Almas ini adalah pintunya ya berat banget, ya. Anda harus memiliki tenaga ekstra untuk membuka pintunya. Nah, ini juga baris keduanya ya. Atau ada bantal. Sorry. Ya, jadi cukup berat. Jadi itu kendala yang bisa saya ceritakan mengenai penggunaan Wuling Almas RS Pro selama kurang lebih 1,5 tahun ya. Seharusnya baterainya bisa tahan selama 2 tahun, tetapi karena saya ada lupa mengunci pintunya, kemudian saya menyalakan tombol untuk mengunci pintu mobil. Nah, itu bisa menghabiskan banyak listrik, ya. Jadi itu bisa menyebabkan kerusakan aki yang begitu cepat. Kemudian untuk masalah lain itu tidak ada. Ya, mobil ini masih enak ya sampai dengan hari ini.
sampai dengan waktu ini masih enak untuk dikendarai. Kemudian suspensinya juga masih sangat nyaman. Kendala lain saya pikir tidak ada. Ya, sejauh ini kita masih menikmati, masih nyaman. Kemudian untuk bensin saya menggunakan Pertamax 92 dengan RON 92. Ya, mungkin bagi teman-teman di daerah yang tidak memiliki, yang jarang ada Pertamax atau ada Pertamax turbo, mungkin bisa lah mungkin menggunakan Pertalite ya, walaupun mungkin sebenarnya itu tidak dianjurkan memang. Tetapi ya karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi mobil ini menurut teman-teman di daerah di mana tidak ada Pertamax atau Pertamax turbo masih bisa menggunakan Pertalite. Ya, cuma harus sering ganti filter oli bensin. Itu yang harus diperhatikan. Oke. Lalu banyak yang bilang mobil ini boros ya. Kalau Anda menggunakan misalkannya Suzuki Karimun Wagon R, ya tentunya mobil ini kalau dibandingkan dengan Suzuki Karimun Wagon R, Toyota Agya, tentunya bisa dikatakan mobil ini dikatakan lebih boros. Tetapi kalau Anda bandingkan dengan menggunakan mobil 2000 cc seperti Mazda CX-5 atau menggunakan Toyota Innova Reborn, tapi bukan yang non hibrid, ya mobil ini kurang lebih sama dengan kendaraan-kendaraan tersebut, atau bahkan mungkin saya bisa bilang lebih hemat, walaupun kadang MID-nya mungkin MID bensinnya itu mungkin kurang tepat ya kadang-kadang. Nah, kalau Anda mendiamkan mobil ini dalam posisi stasioner atau dia dalam kondisi diam dan Anda menyalakan AC-nya, tentunya itu akan memboroskan lebih banyak bensin. Ya, jadi mobil ini akan lebih hemat kalau Anda ajak untuk berjalan. Misalkannya dalam kondisi jalan tol, ya, dalam kondisi jalan tol yang tentunya tidak ada kemacetan, jalan tol yang bisa dikatakan lenggang dengan kecepatan di antara 90 sampai 100 km per jam. Ini akan mendapatkan hasil konsumsi bensin berdasarkan MID mobil ini adalah sebesar 16,6 km per liter. Ya, ini Almas RS Pro yang menggunakan ADAS tahun 2021. Kemudian untuk dalam kota, pemakaian dalam kota dengan menggunakan kendaraan ini tentunya mendapatkan bensin itu kurang lebih 1 liternya sama dengan 9 sampai 11 km per liter. Ya, memang lebih hemat menggunakan Almas hibrid yang menggunakan baterai tersebut dengan konsumsi bensin yang dalam kotanya 1 liternya itu bisa sampai 15 kilo atau sama dengan 17 kilo. Tetapi ini pun menurut saya ya termasuk ya tidak boros-boros amat gitu loh. Jadi kalau Anda membandingkannya dengan mobil yang cc-nya lebih besar ya dibandingkan dengan kendaraan ini, misalkannya Mercy Boxer ya yang tahun 90-an itu mungkin memiliki konsumsi bensin yang cukup boros menurut saya. Tetapi dengan kendaraan ini Anda mendapatkan konsumsi bensin yang masih rasional ya. Kemudian untuk sehari-hari kalau saya lihat di Bali ya, ini jumlah mobil Wuling Almasnya cukup banyak, dan ini biasanya banyak dipakai oleh orang-orang asing yang saya lihat di orang-orang asing, terutama dari negara-negara barat itu mereka mencari sebuah mobil ya, terutama yang mereknya itu Chevrolet. Nah, tetapi di Indonesia tidak ada mobil yang bermerek Chevrolet pada saat ini. Ya, rata-rata mereka menggunakan mobil Wuling Almas karena mereka menganggap bahwa ini sebagai Chevrolet Captiva kalau di luar negeri. Ya, jadi kalau misalkannya pada saat ini mobil ini dihargai dengan rentang harga ya. Kalau diskon itu sekitar 410 juta ya. Itu OTR Bali itu kalau diskon. Ditambah dengan kita membeli sebuah mobil listrik REV seperti ini, itu kurang lebih Anda menghabiskan uang itu sekitar
730 juta rupiah. Anda mendapatkan mobil listrik dan mendapatkan sebuah mobil bensin. Nah, hitung-hitungannya kalau misalnya kita membeli Hyundai Ioniq dengan harga 890 juta ya, itu tentu Anda akan memiliki sisa uang yang bisa dikatakan cukup banyak gitu ya. Jadi cukup banyak. Nah, oleh sebab itu kenapa saya membeli mobil Wuling REV dan Almas Pro RS ini ya, karena satu, harganya lebih murah dan terjangkau, dan Anda sudah bisa menikmati mobil listrik. Nah, itu pesan dari saya. Jadi kisaran hitungan secara ekonomi ya seperti itu. Saya bukan sebagai sales di sini, tetapi saya memberikan suatu analisis bahwa kalau Anda memiliki jumlah uang seperti itu, Anda bisa melakukan penghematan. Ya, kalau soal spare partnya, saya pikir mobil ini untuk spare partnya saat ini tersedia dan harganya relatif terjangkau. Dan untuk saat ini untuk salesnya, untuk after salesnya itu kalau di Pulau Bali itu cukup banyak ya untuk dealernya dan after salesnya. Tapi kalau Anda mau mendapatkan spare part yang murah, saya kadang-kadang membeli di Tokopedia ya. Contohnya spare part lampu bumper belakang yang Wuling Almas saya pernah ditabrak orang. Nah, itu Wuling Almas putih itu pernah ditabrak orang. Nah, itu untuk harga spare part bumper belakangnya itu seharga 550.000. Jadi saya membeli itu di Tokopedia dan kemudian dikirim ke Denpasar. Dan itu biaya ongkos pemasangannya di dealer sekitar 100.000. Jadi ya lebih murah kalau kita membeli di online ya, kayak Tokopedia atau di Shopee. Ya, bukan sebagai promo, tetapi memang itulah yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Sekali lagi, video ini bukan titipan sales, karena saya tidak ada hubungannya dengan sales mobil atau dengan dealer Wuling manapun. Ya, saya membahas dari hal yang positif yang sampai hari ini itu masih saya peroleh pada kedua mobil ini. Nah, jikalau nanti kedepannya ada hal-hal yang tidak mengenakan pada penggunaan mobil bermerek Wuling ini, maka akan saya sampaikan kepada Anda secara jujur dan secara detail masalah apa yang menimpa. Tetapi karena dari tahun 2019 saya menggunakan Almas putih sampai dengan Almas yang RS Pro ini, sampai hari ini tidak ada masalah. Jadi saya masih enjoy saja menggunakan merek yang dikatakan masih brand baru di Indonesia. Oke guys, itu sekian dari saya. Kalau ada problem atau masalah pada mobil-mobil Wuling ini, nanti akan saya ceritakan kepada Anda. Yang lainnya untuk mesin, transmisi, sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini tidak pernah ada masalah atau problem jikalau Anda menggunakan mobil ini secara wajar. Terima kasih, salam dari saya.